Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya semua? Semoga kita berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan hidayah yang kuat sehingga kita dapat istiqomah di atasnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran tauhid ya, yang mana kemarin kita udah belajar pelajaran tauhid. Kalau nggak salah materinya kemarin mengenai kisah ya, kisah seorang ulama yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan materi di pelajaran tauhid, buku tauhid ya. Nah, sebelum belajar silakan persiapkan terlebih dahulu buku tauhidnya ya, seperti buku tulis, buku paket dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini silakan buka buku paketnya pada halaman ke-5 ya, pada halaman ke-5. Nah, kemarin Ustadz janji ya buat jelasin di halaman 5, yaitu 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Nah, anak saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya manusia ataupun hewan-hewan, seluruh makhluk hidup di dunia ini itu bakalan merasakan kematian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seperti halnya kucing ya, kucing yang sering anak-anak saat ini main dengannya ya, ataupun hewan semut kecil, ataupun burung-burung yang berterbangan, bahkan manusia itu akan merasakan kematian. Termasuk Ustadz sama anak-anak Ustadz ini ya, yang lagi nonton video Ustadz ini, pasti kita akan merasakan kematian. Tetapi bukan bagaimana cara kita takut dengan datangnya kematian, namun bagaimana keadaan kita sebelum kematian tersebut. Apakah kita beriman, dalam keadaan beriman ataupun dalam keadaan bermaksiat. Maka dari itu persiapkan kematian kita untuk melakukan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari sebelum kematian dan menjelang kematian. Itu namanya istiqomah ya. Anak saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia ketika memasuki alam kematian yaitu alam kubur. Jadi manusia itu, kita itu bakalan meninggal dunia lalu digotong ya. Anak saya ini pasti pernah melihat orang yang meninggal dunia digotong ya. Pakai apa itu? Gerinda apa itu? Nah, itu ya. Pakai rumah itu, rumah yang berjalan itu kan, digotong oleh orang. Itu nanti bakalan dimasukkan ke dalam kubur orang ini. Nah, setelah masuk alam kubur itu dia bakalan didatangi malaikat hitam dan malaikat biru ya, akan mendatangi orang yang mati tersebut ya. Lalu ketika didatangi oleh malaikat, orang ini akan ditanya, didudukkan oleh malaikat. Duduk kamu, kata malaikat. Lalu dia ditanya oleh malaikat, man rabbuka, kata malaikat tersebut, siapa Tuhanmu ya. Terus ditanya lagi, siapa nabimu. Terus ditanya lagi, apa agamamu. Nah, seperti itulah kira-kira pertanyaan yang bakalan ditanyakan oleh malaikat. Namun anak saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai umat muslim dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu bakal menjadikan lisan kita itu kaku ketika ditanya oleh malaikat ya. Maka dari itu bukan hanya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah seperti halnya di dunia. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah.
siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Apa agamamu? Agama Islam. Tidak seperti itu anak Ustaz. Tapi ketika di alam kubur itu akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesulitan tersebut berbeda-beda antara orang lain. Orang satu dengan orang lain, maksudnya seperti Ustaz, anak-anak Ustaz ini beda-beda kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Anak Ustaz, Allah Subhanahu wa taala, adapun orang muslim dan orang kafir itu berbeda cara menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur ya. Jika saja dia adalah seorang yang kafir, tidak mengenal agama Islam, tidak mau belajar agama Islam, terus dia menyepelehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menolak agama Islam, melecehkan agama Islam, ini akan berbeda jawabannya jika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Orang ini akan mengatakan ya, Tuhanku, nah gitu. Ditanya seperti itu, dia tidak bisa menjawab karena Allah Subhanahu wa taala membuat dia lupa dengan hal tersebut. Padahal dia ingat bahwasanya agama yang benar itu adalah agama Islam, dan Nabi dia adalah Nabi Muhammad SAW, tapi dia dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jika dia adalah orang kafir. Dan orang kafir ini yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut ya, akan diazab oleh para malaikat ya, akan diazab oleh para malaikat, akan dipentung gitu Ustaz ya. Tapi menggunakan pentungan yang besar ya, pentungan yang besar. Allahu a'lam bishawab. Ustaz nggak tahu gimana pentungannya ya. Tapi itu akan diazab oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk orang yang beriman, yaitu mengakui agama Islam dalam hatinya, dia belajar ilmu pengetahuan Islam dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu jika ditanya, "Siapa Tuhanmu?" dia akan menjawab, Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa nabimu? Dan orang yang selalu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, selektif dalam memilih ilmu agama dan selektif dalam memilih hadis-hadis Nabi SAW, ini akan insya Allah akan mudah untuk menjawab pertanyaan ini ya. Siapa nabimu? Gitu ya, akan dijawab, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Terus apa agamamu? Agamaku adalah Islam ya. Jadi menjawab pertanyaan ketika meninggal dunia itu bukan berdasarkan ingatan ya anak-anak saya, bukan berdasarkan ingatan kita ya, tapi berdasarkan amalan kita di dunia ya, keikhlasan kita di dunia ya. Terus apa namanya tuh, anak-anak saya ini sering melakukan kebaikan, contohnya nurut kepada orang tuanya, misal disuruh-suruh itu mau gitu kan. Nah, ini bakalan mudah ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri Ustaz sendiri dan bagi anak Ustaz yang belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.